Selamat siang Keda Friend, kembali lagi di Skin Talk Klinik Estetika Dr. Afandi episode yang kelima. Nah, sesuai dengan tema, hari ini kita akan membahas tentang penyebab beruntusan di wajah dan tips untuk menghilangkannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Anastasia Pamela atau biasa dipanggil Dr. Pamela dari Klinik Estetika Dr. Afandi, cabang Makassar. Oke, sesuai dengan tema kali ini, kita akan membahas tentang beruntusan dan penyebab-penyebabnya. Tapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu nih Keda Friend, apa sih beruntusan itu? Nah, beruntusan itu sebenarnya tuh mirip seperti jerawat, tapi bukan jerawat. Dia tuh kayak bintil-bintil kecil yang mungkin tumbuh di sekitar area wajah kita atau bahkan yang muncul di tempat yang lain. Bintil-bintilnya mungkin muncul satu atau dua saja, tapi kadang bisa munculnya tuh banyak tiba-tiba pada satu area. Contoh, pada daerah pipi atau daerah dahi, daerah sekitar bibir. Nah, biasanya paling sering muncul itu di daerah dagu. Kemudian beruntusan itu biasanya berwarna sewarna kulit atau ada keputihannya dikit yang kayak ada matanya tuh. Kemudian biasa juga berwarna kemerahan. Penyebabnya bisa karena pertama penumpukan sel kulit mati, kemudian bisa karena penumpukan minyak yang berlebihan, atau bisa juga karena adanya penumpukan bakteri. Saat ini kita akan membahas bersama-sama kira-kira apa sih penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan beruntusan itu. Karena beruntusan itu walaupun dia hanya masalah sepele, tetapi bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri Keda Friend nih. Contohnya kita jadi nggak pede untuk berhadapan dengan orang, atau bisa menimbulkan masalah seperti apabila Keda Friend berkeringatnya terlalu berlebihan, maka kulit daerah sekitar yang ada beruntusannya itu akan menjadi gatal ataupun perih. Penyebab-penyebab beruntusan yang sering terjadi itu biasanya karena ada beberapa faktor. Pertama, ada faktor internal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, atau ada faktor eksternal yang bisa kita kendalikan. Untuk faktor internalnya ada contohnya itu seperti stres. Bagaimana stres bisa mempengaruhi kondisi kulit wajah itu sangat penting Keda Friend. Coba deh perhatikan apabila Keda Friend mungkin lagi kurang istirahat atau lagi banyak pekerjaan, tidurnya nggak cukup. Biasanya yang paling muncul pertama itu beruntusan di sekitar wajah kita, atau bahkan lama-kelamaan akan muncul jerawat. Nah, yang kedua adalah faktor hormonal. Hormonal itu biasanya karena pubertas atau karena menstruasi, bisa juga karena ibu hamil atau menyusui. Jadi keseimbangan hormon kita itu nggak balance. Akhirnya muncul tuh beruntusan-beruntusan di wajah yang lama-kelamaan bisa menimbulkan jerawat juga. Selanjutnya ada faktor genetik. Kalau misalkan orang tua kita atau kita sendiri memiliki keturunan yang kulitnya gampang jerawatan, gampang berminyak, biasanya keturunannya itu akan menghasilkan kulit yang serupa juga. Jadi itu memang agak sulit untuk dihindari ya. Selanjutnya ada faktor yang namanya faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal masih mungkin kita hindari. Contohnya dari kebersihan wajah. Kebersihan wajah itu sangat penting Keda Friend. Gimana caranya kita harus mencuci wajah kita 2-3 kali sehari. Terutama untuk orang-orang yang kerjanya itu sering di outdoor atau sering berkeringat yang berlebihan, atau bahkan Keda Friend yang habis olahraga harus langsung membersihkan wajahnya. Tetapi kebersihan wajah ini atau mencuci muka juga jangan terlalu sering, cukup 2-3 kali aja sehari. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terlalu mencuci muka kita terlalu sering, lama-kelamaan kulit wajah itu bukannya membaik, biasanya malah menjadi kering. Kalau muka kita kering, itu akan mencetuskan pori-pori kita akan menghasilkan minyak yang lebih banyak lagi. Akhirnya pori-porinya tersumbat juga. Selanjutnya, tidak melakukan double cleansing. Biasanya kalau Keda Friend merasa cuci muka aja udah cukup bersih, itu sebenarnya harus diulang lagi dengan yang namanya double cleansing, atau bisa memakai makeup remover, terutama untuk wanita yang sering bermakeup atau menggunakan toner. Nah, ini upaya yang kita bisa lakukan supaya kulit kita itu benar-benar terasa bersih, atau kotoran-kotoran yang menempel itu benar-benar terangkat dari permukaan kulit kita.
Selanjutnya bisa juga produk-produk skincare atau make up yang kita gunakan yang tidak cocok dengan wajah kita. Jadi apabila kita menggunakan produk-produk yang mungkin tidak cocok dengan wajah kita, maka lama-kelamaan akan muncul nih beruntusan-beruntusan kecil-kecil, terus akibatnya lama-kelamaan itu menimbulkan jerawat. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya skincare yang digunakan. Apakah memang kita ada alergi dengan bahan-bahan tertentu atau jenis-jenis make up yang digunakan. Untuk Keda Friend yang suka make up, jangan terlalu menggunakan make up yang tebal. Kenapa? Karena foundation yang terlalu tebal bisa menutup pori-pori kita. Akhirnya pori-pori jadinya tersumbat. Selanjutnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya beruntusan juga itu karena kebersihan kita yang tidak terjaga dengan baik, yang mungkin kita tidak sadari penyebabnya karena itu. Contohnya, kalau misalkan Keda Friend sering memakai handuk yang tidak dicuci, nah itu lama-kelamaan bisa menyebabkan beruntusan juga. Jadi harus segera dicuci ya kalau misalkan lama handuknya nggak dicuci. Nah, selanjutnya bisa juga karena penggunaan sarung bantal yang terlalu lama dan nggak diganti. Kalau misalkan kita habis pulang berkeringat, kan kulit kepala kita itu berminyak ya, terus menghasilkan banyak kotoran. Pada saat kita tidur, nah residu-residu yang kotor itu akan menempel di bantal kita. Akibatnya bantal itu yang tadinya bersih akan menempel ke kulit muka kita dan menghasilkan beruntusan itu sendiri. Nah, yang biasa lagi, Keda Friend tahu kalau misalkan paling daerah dahi itu biasa karena model rambut. Kalau mungkin yang untuk berhijab nggak ada masalah ya dengan yang model rambut. Tetapi kalau untuk wanita-wanita yang punya rambut poninya terlalu menutupi, itu sering keringetan di daerah situ. Nah, akhirnya lama-kelamaan minyak dan bakteri itu lama-kelamaan menumpuk di daerah dahi, mengakibatkan beruntusan dan sulit untuk dihilangkan. Terus ada lagi nih, satu lagi yang paling mungkin kita tidak sadari. Itu dari layar handphone Keda Friend nih. Kalau misalkan layar handphonenya itu sering digunakan untuk menelpon, kan layar smartphone saat ini kan semakin gede ya. Jadi pada saat kita menelpon, itu akan menempel di daerah pipi kita. Jadi itu bisa menyebabkan bakterinya numpuk dan akhirnya nimbul beruntusan. Sekarang gimana sih tips-tips untuk menghilangkan beruntusan itu sendiri? Nah, tips-tipsnya nomor satu pasti yang harus kita kendalikan adalah kebersihan wajah kita. Kebersihan wajah kita itu benar-benar harus diperhatikan apa yang kita gunakan, misalkan produk-produk skincare yang kita gunakan, apakah emang udah cocok atau enggak. Kalau misalkan nih contoh ya, ada orang yang agak-agak sensitif kulitnya dengan yang namanya alkohol. Apabila menggunakan skincare yang mungkin mengandung alkohol banyak, lama-kelamaan kulitnya akan kering dan tadi muncul beruntusan. Tangan kita, terutama kebiasaan tangan kita, jangan sampai pada saat tangan kita menjadi lagi kotor nih, terus tiba-tiba kebiasaan kita memegang daerah pipi kita, atau pas lagi nulis atau gimana kita kayak naruh di daerah dagu. Nah, itu kalau misalkan terus-menerus kita lakukan seperti itu dengan tangan yang kotor, itu bisa menimbulkan beruntusan karena bakterinya itu numpuk. Nah, selanjutnya bisa juga perhatikan melalui brush atau sponge yang digunakan nih untuk pada saat bermake up. Harus dipastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan itu selalu dalam keadaan yang bersih. Jadi itu tipsnya untuk menjaga kebersihan ya. Selanjutnya yang kedua itu tipsnya kita bisa melakukan facial. Nah, karena tadi kan kita udah tahu beruntusan itu dia pori-porinya tersumbat. Jadi mau gak mau dia itu harus dibersihin, dia harus dikeluarin sumbatannya itu supaya kulit kita itu menjadi lebih bersih. Untuk klinik estetika sendiri ada beberapa macam varian facial yang mungkin pada saat Keda Friend datang nih di klinik, dokter akan menentukan cocoknya melakukan facial apa gitu. Terus yang selanjutnya yang bisa kita lakukan lagi adalah dengan teknik peeling. Kalau peeling sendiri itu bisa terbagi dari chemical peeling atau yang non chemical. Kalau chemical mungkin semua udah pada tahu ya. Jadi taruhnya itu di atas cairan kimia di daerah wajah kita. Nah,
itu gunanya supaya mengeksfoliasi atau mengangkat sel-sel kulit mati kita nih, supaya nggak nyumbat lagi. Selanjutnya kita juga bisa melakukan mikrodermabrasi. Kalau mikrodermabrasi dia pengerjaannya itu seperti diamplas lah ya istilahnya. Jadi digosokkan di seluruh wajah dengan tujuan yang masih sama untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan minyak yang menyumbat pori-pori kita. Hasilnya kulit kita itu akan menjadi lebih terasa lembut, kemudian sel-selnya keangkat, jadi sumbatannya udah hilang. Kemudian yang paling ininya lagi kita bisa ngelihat nih kulit kita jadi lebih bersih, lebih cerah dan lebih lembut. Oke, itu kira-kira untuk pembahasan kita hari ini tentang gimana sih tips-tips untuk mencegah beruntusan itu terjadi. Untuk di saya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Kedafriend. Pertanyaan pertama, apakah ada tips atau perlakuan khusus untuk menghilangkan beruntusan bagi remaja yang sedang mengalami pubertas? Nah, untuk tips khususnya sih sebenarnya tetap balik lagi ke kebersihan kulit ya. Kalau misalkan kulitnya itu terutama pada saat pubertas, itu kan minyaknya berlebihan tuh. Nah, itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan produk-produk yang sesuai atau skincare yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Itu bisa melalui konsultasi nih Kedafriend. Dokter akan memberikan resep yang sesuai dengan jenis kulit Kedafriend. Kemudian bisa juga digunakan dengan facial dan peeling yang tadi sudah dijelaskan. Supaya apa? Supaya kalau kita rutin melakukan facial dan peeling atau eksfoliasi, akhirnya sumbatannya itu lama-kelamaan akan terangkat terus. Nah, pertanyaan kedua, adakah jenis makanan tertentu yang dapat menghilangkan beruntusan? Untuk jenis makanan tertentu sebenarnya kembali lagi ke jenis kulit Kedafriend ya. Kalau misalkan Kedafriend kulitnya itu sensitif, gampang jerawat dan berminyak, sebaiknya hindari makanan-makanan itu yang menghasilkan minyak berlebihan. Contohnya minyak-minyak seperti digoreng-goreng, kemudian santan-santan, atau makanan-makanan yang pedas itu juga sebaiknya dihindari. Kemudian yang diperbanyak apa? Yaitu sayuran dan buah-buahan. Karena sayuran dan buah-buahan kan kita tahu ya antioksidannya tinggi, seratnya juga tinggi. Nah, itu akan menghasilkan nutrisi yang baik untuk kulit kita. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu minum air yang cukup. Kenapa? Supaya keseimbangan air dan minyak di kulit kita itu seimbang. Jadi produksi minyak yang normal itu bisa terjadi nggak yang berlebihan banget. Adakah rekomendasi treatment yang cocok bagi ibu hamil dan menyusui untuk menghilangkan beruntusan? Untuk rekomendasi treatment seperti tadi kayak facial dan peeling itu bisa kok dilakukan selagi Kedafriend pada saat konsultasi memberitahu ke dokter bahwa sedang hamil atau menyusui, nanti akan disesuaikan dengan jenis kulitnya. Nanti mungkin konsentrasi peelingnya bisa dilakukan yang nggak terlalu tinggi banget, atau kalau untuk yang aman banget sih itu mikrodermabrasi masih aman. Nah, selanjutnya untuk treatment-treatment yang lain yang bisa membantu mengurangi produksi minyak itu bisa juga dikombinasikan. Nah, nanti Kedafriend langsung aja tuh datang ke klinik estetika dan melakukan konsultasi dengan dokter. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada? Ini pertanyaan dari Instagram. Untuk pemenang-pemenang yang terpilih ada 2 orang ya, akan mendapatkan free voucher konsultasi dokter dan voucher masker vitamin C. Jadi yang pertama itu pertanyaannya dari Shebi Sanggita. Pertanyaannya adalah, pagi dok, apa benar beruntusan dapat menyebabkan iritasi kulit dan warna kulit menjadi kemerahan? Jika iya, penyebab beruntusan itu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau beruntusan sendiri itu menyebabkan iritasi bisa aja, mungkin aja terjadi. Kenapa? Karena tadi pada saat kita lagi beruntusan, muka kita kemudian kita berkeringat atau lagi aktivitas outdoor. Nah, kulit kita itu akan gatel. Kemudian pasti tangan kita dengan otomatis akan menggaruk biasanya. Lama-kelamaan beruntusan yang tadinya mungkin cuman dikit, lama-lama menjadi iritasi.
Bisa juga malah sebaliknya, justru karena iritasi kulit akan menimbulkan beruntusan juga. Tetapi yang paling penting adalah atasi dulu iritasinya. Atasi dulu, apabila sudah tidak iritasi, baru kita mengatasi beruntusannya. Yang untuk warna menjadi kemerahan, ya itu bisa saja karena tadi ada iritasi, atau pada saat mungkin emang nggak iritasi tapi beruntusannya berwarna kemerahan, berarti di situ ada radang. Akan bisa juga karena penumpukan bakteri. Sedangkan kita tahu bakteri sendiri bisa menyebabkan radang. Gitu. Untuk pertanyaan kedua yang terpilih juga dari Dela Sri. Pertanyaannya, Dok, adakah tips khusus untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan untuk tipe kulit wajah berminyak? Untuk tips khusus sih sebenarnya seperti tadi aja sih yang udah kita bahas. Yang penting itu adalah gimana supaya kondisi muka kita itu bersih, pertama. Kedua, keseimbangan antara minyak dan air dalam kondisi muka kita juga itu harus balance. Kenapa? Supaya tidak timbul jerawat-jerawat. Apabila minyaknya terlalu berlebihan, akhirnya jerawat itu lama-kelamaan lebih gampang untuk muncul. Nah, tips khususnya lebih baik Kedafren menggunakan skincare atau produk-produk memang yang sesuai untuk jenis kulitnya, supaya tidak menambah beruntusan dan jerawat pada kulitnya. Oke, itu tadi 2 pertanyaan yang menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan voucher konsultasi dan masker vitamin C. Selamat ya. Untuk Kedafren yang lain nih yang masih belum beruntung, jangan khawatir karena kita masih memiliki beberapa episode selanjutnya, Skin Talk selanjutnya, dan di situ kita masih bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh hadiahnya. Oh iya, untuk satu lagi, apabila Kedafren mungkin berpikir ini kan susah ya untuk melakukan konsultasi, mungkin Kedafren sibuk atau nggak punya waktu ke klinik. Nah, klinik estetika itu sekarang udah ada namanya mobile apps klinik estetika. Jadi kita bisa melakukan konsultasi secara online. Pada saat konsultasi, dokter akan melihat melalui foto dan live video, bisa video call ya. Nah, nanti dokter akan menyarankan yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Jadi ini lebih nyaman sih. Kedafren bisa akses di mana aja, kapan aja, melalui aplikasinya. Nah, bisa di-download di Google, di Android maupun iOS. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.